lagi berarti sekarang Romer ya. Tapi lagi dan lagi MBR Delpan tidak menginginkan adanya Balmond tentunya untuk tim Eko. Tapi Eko apakah bakal ngelepas Kara Valentina kali ini atau mereka yang bakal coba nge-ban Kara Valentinanya? Kalau nggak tahu, kalau gue jadi Eko gue ban Fanny sih. No excuse. Karena Fanny-nya ganggu banget di awal tadi. Walaupun ya kalau misalkan ditanya masih bisa di counter nggak? Ya bisa lah. Bisa. Hero apa yang nggak bisa di counter di Mobile Legends? Semua hero punya counter. Makanya kalau Pakito apa counternya? Kalau ada Pakito counternya banyak sih. Kalau dari segi jungle, Jangan Barats. Barats ya. Ya dia bisa diadu sama Barats. Kalau mau diadu assassin juga bisa. Yang penting tanknya ada yang kuat di depan. Banyak. Pokoknya semuanya tuh ada counternya bisa dilawan. Cuman balik lagi nih, kalau misalkan nggak mau pusing, deny pick ataupun respect ban itu salah satu solusi melawan hero power lawan. Oke, tapi kita melihat Esmeralda menjadi pilihan band, artinya Fanny dari seorang Chef masih kebuka. Masih ada One juga yang kebuka, masih ada Valentina juga yang kebuka. Tergantung MBR Delpine mereka ingin kontes dengan hero apa gitu. Satu band terakhir berarti kayaknya Valentine gak sih? Karena kalau enggak dia dapat Valentine free dong. Tuker one sih, tuker one. Iya, kita bakal melihat kali ini ternyata dari permainan tim Eko, gua baru sadar ternyata mereka terjadi pergantian mid laner. Yang tadinya Chelly yang main untuk di game yang pertama, kali ini yang bermain adalah Skadiva. Oke. Pergantian roster ya. Tapi wah, Iritel di ban. Irchao. Oke. Iritel kan match up ya one ya. Jadi sebenarnya kalau Eko yang mau ngambil one akan lebih untung. Cuman lawannya nanti bakal Valentina. Oke. Masih menjadi pertanyaan. Apakah one-nya bakal coba diamankan langsung begitu saja oleh teman-teman Iquairis atau sebaliknya? Malah teman-teman MBR yang bisa dapetin one. Paling wise one sih sebenarnya, jujur ya. Walaupun nantinya akan ke counter sama mungkin dari Valentine ataupun bisa diambil Parsianya juga. Kalau untuk match up planning sebenarnya one tuh dilawan sama Iritel ya enak, sama Clean juga enak kok. Jadi menurut gue banyak banget yang bisa nge-mix one di laning, tapi Valentine menjadi pilihan pertama dan one otomatis langsung akan diambil oleh MBR Delphin. Ya. MBR Delphin bakal mencoba untuk mengamankan one beserta Fredrin ditukarkan dengan seorang Valentina. Ini pertukaran cukup mahal. Valentina ditukar dengan dua hero yang menurut gue cukup merepotkan untuk di match yang atau di meta yang sekarang. Ada Fredrin, ada one. Apabila MBR dapat Fanny lagi ini bisa, wah, bakal sulit buat Eko buat menumbangin mereka. Masih mungkin sih sebenarnya, masih mungkin banget karena di pick ketiganya itu bisa dia ngambil Fanny masih kelepas loh. dan ya langsung bisa di ban juga hero counternya. Jadi hati-hati banget. Povius ke arah one. Oke, boleh. Oke, mental terigo. Tapi kita bakal lihat tentunya Iko Iris satu hero lagi, apakah mereka bakal mengamankan jungler sekarang? Nah ini. Tapi atau bakal clean untuk counter alami one. Enggak. Lebih memilih Brody. Menurut Lim gimana? Agak gimana nih Brody sebenarnya? Gimana coach? Stacknya masih bisa di debuff sama one. Justru malah ketika dulu player gue tuh ketika dia pakai one, gue tanya paling enak lawan siapa, lawan Brody. Kenapa Karena Brody itu kalau ngehit dia kan kayak ngecharge gitu kan. Oh, movement speednya lebih lambat ya dibandingkan marksman lain, bener nggak? Dia tuh ada berapa 0, sekian detik diem pas dia mau ngelepas hitnya. Yeah. Itu enak buat dimainin katanya sama one. Oke, dengan skill satunya one ya. Swallow pad atau mungkin ya di bubuk biasa juga jadi ada waktu lah intinya. Buat ngepecahin weakness-nya. Benar. Oke, tapi kita lihat kali ini MBR. Apakah bakal ada Fanny lagi? Atau tidak ada Fanny untuk game kali ini? Harusnya Fanny. Harus tetap cuma baru Brody doang marksman yang bisa nahan. Dia punya stun lah. Nah ini berarti tugasnya MBR adalah ngeband ke arah romernya nih, yang ganggu-ganggu buang-buangin aja semua. Iya, kira-kira ya mungkin kayak Kufra ya mending di-ban aja gitu kan. Ruby mending di-ban aja supaya ya Fanny bisa terbang bebas di angkasa. Ada seperti adanya Akai juga salah satu counter Fanny udah di-ban gitu. Lebih ke Ruby mungkin ya. Malah Eko yang nge-ban Ruby kali. Malah Eko yang ban Ruby ya, karena bisa di-pick soalnya dia pick duluan kan. Oh iya. Dari MBR Delphin ya. Bisa untuk roamernya ya. Tapi kan kalau ada Ruby bisa di-counter juga dengan Poveus dong. Makanya. Cuman mereka nggak mau ngambil resiko aja sih. Mungkin karena CC-nya bakal jadi banyak banget kan dari MBR. Kita tahu Fredrin lah. Nggak habis-habis CC-nya Fredrin tuh. Darahnya juga nggak bisa-habis. Makanya ditambah Ruby makin nggak habis-habis lagi, makin capek. Waduh, ini jadi saya berminat untuk menggunakan Fredrin, tapi kita lihat Franco. Oh, super ya, Bloody Hand langsung bisa menghentikan pergerakan seorang Fanny, langsung di-ban begitu saja. Paling ganggu memang bisa di instan soalnya. Paling ganggu buat Fanny itu satu Franco, dua Kaja. Kaja ya?
Bener-bener kayak auto lock gak sih lo? Iya. Dengan Berhenti, divine- masalahnya terbangnya divine tuh judgment. berhenti. Kalau misalkan kayak kena apa kayak tombak Moskop, dia kan masih sambil terbang walaupun akhirnya nanti mentok di ujungnya. Ya tapi dia masih bisa terbang lagi gitu ya, dibanding kalau Divine Judgment bolihan lo udah stop gitu, Udah langsung is dead. udah goodbye and enjoy the game. Dan ini dia Yave menjadi pilihan band dari tim Eco Iris. Lalu MBR masih punya mid laner yang cukup terbuka lebar. Menurut gue Parsha sih bisa menjadi jawaban untuk sekarang ini. Kalau mau ngamanin ya ngamanin sekarang. Parsha enak. Parsha Dia bisa poking juga ke bagian belakang, atau kalau memang nggak mau pusing ambil Lilia juga enak. ya, tapi apakah Lilia bakal menjadi pilihannya? Karena dengan adanya efek Angry Gloom-nya bisa memberikan efek slow juga terhadap seorang Vevius yang mungkin lagi terbang atau bisa nge-trigger ke arah turn part memory dari Brody. Dia punya Blexus untuk memulihkan darahnya. Kita melihat kali ini MBR Dilpen ternyata tetap Romernya dulu. Digi Romer. Ya, Romernya dulu yang diambil. Untuk GB ke one-one-nya juga sih, biar nanti nggak terlalu yang gimana-gimana gitu kan di landingnya. Soalnya lawannya ya kita tahu Brody, kita belum Brody. melihat juga dari Romernya. Daripada Diginya diambil, nah itu one-one akan kesiksa abis tuh kalau udah ketemu Digi. Jadi diambil duluan, di naik pick, simple. Oke, di naik pick tentunya Eco Iris mereka butuh jungler, mereka butuh roamer. Apakah kedua hero yang akan dipick dari tim Eco Iris? Harley. Wow, udah Flanking. lama gak lihat. Harley flanking ke one-one enak. Cuman ke Oke, Fanny-nya Grok. ini loh yang Grok Romer kembali digunakan mungkin initiate pasti masih bisa, tapi kali ini berarti mengandalkan satu CC lagi ya dari teman-teman Eco Iris yang kita tahu Grok dengan one charge doang dia bisa ngestopin Fanny dan Link kan? Oke Link. Link Air tenang lebih better menghanyutkan. dibandingkan kalau dia nge-pick Harley. Iyalah Link lebih better lah. Better Link. Atau kalau mau sekalian assassin mendingan sekalian kayak Hayabusa. Hayabusa gitu-gitu atau Lancelot lah sekalian. Julia juga Amon bisa. kayak apa dan Emon sih. Lunox. Lunox nih. Waduh, Menarik. groknya sih bakal rusak sih bagian depan bakal bocor. Poviusnya kalau salah lompat, dia masuk ke daerah yang dia nggak bisa kabur lagi. Di Dream sama Lunox juga rusak. Bisa langsung bocor gitu ya kan. Oke. Tapi ini dia kedua pick dari kedua tim tentunya untuk game yang kedua tentunya. Game penentuan apakah skor akan menjadi 2-0 untuk MBR atau Eco Iris mampu memaksakan MBR untuk bermain ke game yang ketiga, Lim. Oke, dan jangan lupa untuk para pendukungnya nih disemangatin dulu dong. Muncul dong di kolom live chat kita nih. Mungkin kalian para pendukungnya Eko atau para pendukungnya MBR langsung aja di spam komennya. Jangan lupa di like juga karena kalian ketika nge-like ya kita jadi lebih semangat juga pastinya. Iya, jangan lupa tombol like-nya, di subscribe juga, dan jangan lupa juga buat dibagikan ke teman-teman ya. Kita bakal menuju langsung ke The Lane of Dawn untuk di game yang kedua. Pertandingan antara Eco Iris melawan MBR Dilpai. Let's go. Untuk early game dia punya Fanny ya lagi-lagi. Gerbong. Ketika udah ada Fanny harusnya early-nya galak. Itu aja sih. Harusnya ya, karena Fanny kita ketahui salah satu hero ketika level 2 udah memiliki damage yang begitu besar dengan tornado strike-nya. Seperti template gameplay Fanny adalah purple buff lalu orange buff musuh. Itu selalu dilakukannya, tapi begitu dengan Link juga seperti itu kan gameplay dari seorang Link biasanya. Harusnya iya. Dan sekarang udah mulai di backup juga sih. Karena mereka tahu oh Fanny akan ke orange musuh. Jadi ya udahlah. Ya, tukeran aja. Menutup. Dimirorir tentunya Di backup. gameplaynya kali ini. Kita lihat di sana Lunox mencoba untuk memberikan beberapa info terhadap teman-temannya. Kali ini Fine yang bakal menjadi tumbal kan berserta seorang Faranir yang nggak akan bisa memberikan orange buff gratis begitu saja. Tapi kita lihat di sana ya. Damage-nya sangat sakit, tapi malah Groknya kali yang bakal tumbang di tangan seorang Valanir. Tapi Link masih mau lebih mencoba memberikan beberapa damage tentunya ke arah seorang Valanir kali ini. Valanir mentumbang 1 tukar 1 Lim. Ya sama-sama lah ya hitungannya. Dan kali ini berarti Diginya dari Valanir bukan Digi yang tipenya nge-babysitter di gold lane ya. Dia ada di mid lane ngebantu Rotasi. Lunox dan sebenarnya jadi agak sayang dari mid worship. Itu makin main-main karena save kali ini. Wah udah punya kacrot ternyata dan damage-nya masih kurang sehingga harus mundur dan kali ini nggak ada energi juga dari save-nya. Kadivanya dipaksa untuk recall terlebih dahulu setelah menerima cutthroat dari seorang Fanny. Lalu di arah top lane-nya kita bakal melihat adanya seorang Chell yang cukup tertekan dengan adanya 1-1 yang dibabysit oleh seorang Valanir. Dimana kali kita bakal melihat juga Fanny diberikan dua pilihan, mau purple buff dulu atau turtle dulu. Iya, harusnya purple sih. Karena kalau dia nggak ambil purple, tiba-tiba lagi turtle yang ditabrak, dia nggak punya buff. Sama aja bohong. Iya, jadi udah paling benar ambil dulu purple-nya, amanin dulu dan kita lihat di mid lane-nya ternyata dikasih ke Grok nih.
untuk dapetin level 4-nya. Iya, level 4 menjadi milik Grok terlebih dahulu. Save sepertinya bakal cukup aman dengan cukup cepat juga untuk mengamankan satu purple buff ya. Sementara Echo Iris udah mulai start ke arah turtle kah, di reset lagi tentunya sambil menunggu Fanny akan muncul ke area turtle tersebut. Dan kali kita balik juga buat selalu memberikan damage terhadap seorang Valanir dan lagi Valanir akan tumbang, tapi kita lihat di sana saya mulai datang. Tornado Strike langsung menuju ke arah Skadiva bakal down, tapi Putke begitu sekarang dan akhirnya didapatkan oleh seorang Gichel di sisi gerbong. Kali ini mencoba memberikan perlawanan, tapi di first time seorang Digi menarik seorang gerbong sehingga gerbong harus merelakan satu buff flicker di sana, Lin. Oke, turtle-nya bebas banget, linknya juga kayaknya sih nggak bakal di-fight ya. Soalnya kondisi dari linknya juga nggak terlalu bagus, mungkin untuk nge-steal bisa, tapi ya udah rame banget teman-teman dari Ember Delven, jadi resikonya pasti tinggi juga. Dan ya nggak apa-apa, pelan-pelan Tapi pasti gameplay dari MBR Delphine tentunya pada game kedua kita kali ini di area top lane. Kita melihat di sana Fancy Nancy tentunya cukup free untuk bisa mendapatkan apa yang dia mau. Tentunya Valanir bakal coba untuk membantu ke arah seorang Fancy Nancy, sehingga dari seorang Chal bakal kehilangan satu gerobak gold wave-nya kah? Masih bisa diamanin ternyata. Oke, masih cukup aman karena dia udah di cover oleh kedua teman-temannya, membuat Chal berani untuk maju mendapatkan wave minionnya. Ini tergantung Fanny-nya sih, paling rotasinya nanti akan ke arah gold lane mungkin karena linknya juga udah datang ke atas. Cuman kalau memang ketabrak banget, dipaksain dive, kalau sampai salah sedikit aja itu dihabisin semua sama Fanny. Karena medan top lane di Fanny itu enak banget, apalagi kalau musuhnya ngedive. Kalau musuhnya nggak ngedive mungkin agak susah, tapi ya kali ini mengamankan purple terlebih dahulu karena Grok sama Valentina juga udah nge-show tadi di mid lane. Oke, Grok dan Valentina udah menunjukkan dirinya di area top lane-nya kali ini, dimana Skadiva bakal coba untuk nge-copy ultimate milik dari Digi. Bakal ada dua time journey dari kedua tim. Dan di area bottom lane, Fredrin dan seorang Gichel cukup berani untuk melakukan cutting wave tentunya supaya dia bisa melakukan rotasi dan join team fight di arah turtle. Tapi Save kali ini udah memberikan beberapa damage ke arah seorang Putke, tapi Putke masih bisa bertahan karena Putke masih punya one charge. Tapi Save di sana sudah nggak punya counter untuk bisa mengeliminasi ke arah seorang, tapi Gichel kali ini. Apakah Gichel masih mau lebih? Tapi Gichel dalam satu buah serangan dan satu buah tekanan membuat Gichel harus mundur terlebih dahulu. Tapi saya kali apakah menjadi target operasi selanjutnya, tapi Fanny di depan saya udah mulai maju ke arah seorang Link kali ini membuat Jenny-nya bakal tumbang begitu saja di tangan seorang Fanny kali ini, Link. Gila cepet banget dia tadi recall, udah balik lagi ke tengah dan Darkening kali ini dari Shine langsung ke arah gerbong. Flickernya mau tidak mau harus digunakan dan masih bisa selamat mungkin karena bomnya nggak connect, dan yes masih bisa selamat dari gerbong. Iya, gerbong still survive, gerbong masih bisa recall tentunya. Dan selain kita bakal melihat kali ini Turtle bakal menjadi milik pemain dari MBR Delphine tentunya. Dan kita bakal melihat kali ini dari segi goldnya, MBR masih memimpin dengan 1.500 gold yang dia punya. Aman sih sebenarnya. Aman aja. Purple juga nggak ketabrak, jadi mungkin harus membuat satu siasat kali ya, tabrak Purple-nya Fanny, karena kalau nggak gameplay dari Fanny-nya nggak akan berhenti, momentumnya akan terus ada di MBR Delphine dan itu bahaya. Apalagi kita lihat top lane kali ini mau ditabrak, namun bagus banget dari solo pet-nya juga masih ditahan, dan ya masih ada, namun kali ini masuk dengan Thor Part Memory dan tumbang ternyata dari Fancy Nancy. Masuk kali dari Save coba untuk membantu kali dengan follow up damage-nya, namun sayangnya tidak ada purple buff jadi nggak boleh terlalu greedy. Fancy Nancy harus terpick off di area top lane di tangan seorang Chel. Di area bottom lane kita di sana di mana Gichel mencoba memberikan beberapa perlawanan terhadap seorang Chene tentunya di sana. Tapi kita bakal lihat Fanny tanpa purple buff bukan apa-apa, maka dia harus mengamankan purple buff terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya kembali. Lalu sementara
Lihat Eko Iris kali ini mencoba mendorong arah midlane, tapi lu lihat sana pergerakan seorang Safnya. Udah langsung bergerak terhadap Skadiva. Demonic Force diaktifkan untuk mengejar seorang Fanny. Tapi di sana gerbong berhasil lompat. Karena seorang Saf pada akhirnya save berhasil terbunuh sudah di sana Lim. Aduh, Darkening dibalikin nampaknya dan gerbong lompat lagi ternyata ke dalam, coba untuk buying time dan masih ada reverse time. Namun masuk kali ini dari Fancy Nancy bersama dengan Gicel yang siap datang, masih menunggu weakness point dia pecah dan yes, weakness point yang pecah namun tidak ada target selanjutnya. Crossbow of Tech berhenti dan Flicker maju. Gicel terlalu dalam sepertinya berhasil mendapatkan satu put G namun sayangnya harus tumbang juga. Ya, kita di sana yang dimana 4-3 hero mungkin dari tim Eko Iris berhasil ditumbangkan oleh pemain dari MBR Dulpan sehingga di top lane kali ini harusnya dan Fancy Nancy akan bisa mendapatkan top lane, tapi di sini kita bakal lihat berlian of order digunakan dan selalu untuk bisa mengurangi damage yang masuk ke arahnya. Top lane menjadi milik dari seorang Fancy Nancy dan Fancy Nancy bakal dibantu mundur terlebih dahulu. Sebenarnya kalau ada Lunox objektifnya jadi cepet banget sih, kayak mungkin Turtle atau mungkin Lord itu akan sangat-sangat mudah, tapi ya balik lagi harus di zoning dulu karena ntar akhirnya bakal resiko juga. Namun oke, reverse time coba ditarik put G, mau tidak mau wild charge-nya digunakan secara defensif dan ini menjadi informasi yang sangat penting untuk Ember Delvin. Tapi kita bakal melihat di sana Lord udah mulai spawn kali ini. Siapa yang akan coba untuk mengamankan Lordnya terlebih dahulu? Apakah Eko Iris bakal mencoba melakukan kontes Lordnya atau bakal Fanny dari pemain MBR Delpine yang lebih dahulu untuk mengamankan Lord yang pertama kali? Sementara Putge udah berhasil coba untuk melakukan satu buah zoning terhadap pemain dari MBR. Mungkin lebih ke nunggu momen aja sih, karena kalau setup juga dari keduanya menurut gua sama-sama nggak enak untuk setup Lord. Jadi ya tunggu dulu ada satu yang tumbang mungkin karena kali ini udah mulai Darkening lagi ke arah Grok. Put G langsung one charge dikeluarkan dan masih punya Flicker namun kali ini masuk dari Save yang mengacak-acak bagian belakangnya. Satu kill berhasil diamankan ternyata untuk Eko Iris terlebih dahulu dan fight back coba untuk dilakukan. Gerbong menggila masih bisa mendapatkan kill lagi. 3 pemain yang harus tumbang kali ini dari teman-teman MBR Delvin. MBR Delvin, Crossbow of Time Fancy akhirnya pecah, tapi kali ini gerbong masih bisa menahan damage yang dihasilkan dari seorang Fancy Nancy dan pada akhirnya kali ini mid lane turret terbuka lebar. Apakah MBR bakal coba untuk mendapatkan mid lane turret tapi tidak. Mereka masih coba untuk mundur setelah kehilangan seorang Seth dan juga Valanir. Eko Iris bakal coba untuk fokus karena Lordnya, tapi Fancy Nancy kali ini bakal coba untuk mencari satu momentum untuk bisa terbang ke udara, tapi kita lihat di sana Valanir masih bisa menutup. Fanny datang, Gatrus langsung menghilangkan nyawa seorang Link, tapi di sini kita pun game bakal tumbang. Fancy Nancy kita di belakang sana free hit, tapi kita bakal lihat Lordnya ternyata menjadi milik dari Eko Iris. Sementara Fancy Nancy berhasil dipaksa mundur, tapi Fancy Nancy bakal menggunakan Crossbow of Tech untuk mengcounter seorang gerbong. Pada akhirnya gerbong pun tumbang di tangan seorang Sign. Wow, sayang banget tadi nggak dapetin Lordnya karena momennya udah pas banget. Udah numbangin Fanny, jadi otomatis udah nggak ada retribution lagi tadi dari Eko Iris. Tapi sayangnya memang dengan fight yang sangat-sangat krusial, akhirnya tetap masih bisa diamankan nih dari Lordnya untuk Eko Iris. Tapi sekarang pertanyaannya adalah mampu nggak menggunakan Lord ini untuk paling nggak ngabisin outer turret dan inner turretnya dulu lah untuk menangin goldnya, karena dari segi gold udah nggak bagus banget. Ya karena udah kayak nggak unggul banget juga, tapi kita lihat kali ini lagi dan lagi tornado strike-nya dari seorang Seth mampu menumbangkan Skadiva. Lagi dan lagi ini Fanny bukan seorang Fanny, tapi kita lihat di saat Seth offlane dan seorang Shane yang mencoba untuk mencari keberadaan seorang Fanny, pada akhirnya Seth pun tumbang di tangan seorang Grok kali ini. Memang udah nggak ada jalan lagi sih tadi untuk Fanny-nya juga. Udah susah banget kabur. Posisinya udah kena Tempest of Blade, dia nggak punya energi, jadi hanya bisa ngandelin satu kabel. Ya udah, yang tadi dilakukan udah paling benar sebenarnya. Tapi ya mid-nya masih bisa ditahan lagi nih sama teman-teman MBR. Ya. Otomatis visionnya juga masih sama. Kita melihat juga di mana kali ini udah siap untuk melakukan fight back, bahkan Sign di bagian depan siap untuk ngepok dan damage-nya sakit banget sih. Oke, damage yang dihasilkan sakit banget, pada akhirnya save juga bakal tumbang. Kita lihat kali ini Eko Iris mungkin tadi dia tumbang beberapa player, tapi ada keuntungan dia dapetin. Apa? Itu Lord. Tiba-tiba berhasil didapatkan oleh seorang Skadiva. Di saat kita semua tidak sadar ada Valentina yang mencuri Lord tersebut. Tapi kita bakal melihat kali ini dari Eko Iris masih terus
seri keras untuk bisa mendapatkan mid lane turret milik dari MBR. Tapi MBR masih terus melakukan defense di arah mid lane turret tersebut. Dan dijaga banget ya Purple ya, nggak boleh sampai di kontes mungkin karena ya lagi-lagi Fanny depends on buff banget hero-nya. Kalau dia nggak dapetin Purple ya mungkin split push yang bakal menjadi solusinya. Itu yang nggak diinginkan sama teman-teman dari MBR Delphine. MBR Delphine kali ini kita bakal melihat tentunya coba untuk clear terlebih dahulu di arah mid, yang dimana Fanny bakal coba untuk rotasi ke arah bottom lane, lakukan split push itu yang dilakukan dari kedua jungler sebelum mereka melakukan eksekusi terhadap Lord yang kedua yang akan muncul dalam waktu 30 detik lagi. Tapi kalau kita berkaca ke arah goldnya, Eko Iris mulai memimpin kali ini. Walaupun nggak terlalu gede lah ya, dia Ya. mimpin belum sampai 1000. Dan kita lihat juga fight di mid lane bisa aja terjadi karena konsil sudah dinyalakan Gicel di bagian depan bermain dengan follow pad dan sakit banget Presidency. damage dari Cel yang menggila dan Save. save-nya juga tumbang, menyisakan 2 pemain kali ini dari MBR Delphine. Masih ditabrak ternyata, tidak ada follow up damage dan Lord yang spawn bahkan menjadi free Lord, namun kali ini Gerbong akhirnya ngebuang flickernya untuk defensif. What happened ayah naon, apa yang terjadi oleh MBR Delphine kali ini? Kehilangan 3 player, 2 player di tangan seorang Brody. Ini Brody-nya benar-benar memiliki damage yang sangat-sangat sakit. Turn back memory yang dihasilkan berhasil menumbangkan 3 hero sekaligus di saat-saat yang bersamaan. Ini dia MBR bakal mengalami tekanan kembali ketika berhadapan dengan Lord yang kedua. Lord udah hand hands, Lord yang udah dewasa tentunya Lim. Bisa sih sebenarnya kalau kita lihat dari defensifnya, yang penting ya purple buffnya Fanny dijagain dulu nih, unggulin dulu dari segi jumlahnya, namun nggak dikasih free sepertinya dan akhirnya untungnya masih dikasih. Masih dikasih free untuk purple buffnya, jadi Fanny masih bisa punya nafas lebih ketika join ke arah team fight. Tapi yang menjadi PR adalah MBR kali ini kehilangan Lord. Mereka harus bisa secepat mungkin untuk membersihkan seluruh wave ketika ada Lord. Tapi hati-hati, Scouting Hall diaktifkan. Siapa yang menjadi target utama dari tim Eko? Ternyata tidak ada target. Dia hanya membuang satu barisan saja punya, tapi Wildcard langsung menghilangkan nyawa seorang Save yang berani banget masuk sendirian tanpa ada follow up damage, membuat Save harus tumbang 4 lawan 5. Apakah ini menjadi satu buah sinyal untuk Eko Iris bisa melakukan push langsung ke arah base turret milik dari MBR Delphine? Untungnya sih Lordnya udah di clear ya, dan kita melihat juga base turret yang di defense mati-matian. Untuk mid lane base turret kayaknya udah nggak bisa di defense, hancur juga dan mendapatkan 2 base turret dengan 1 Lord enhance. Menurut gue itu menjadi salah satu nilai yang positif banget untuk Eko Iris. Bahkan sekarang dari segi network mereka unggul lumayan jauh, sekitar 7.000 network. Oke, 7.000 gold. Eko Iris diam-diam mematikan. Ternyata permainan dari seorang Brody, Valentinanya dan juga Grok patut diperhitungkan, patut kita respect tentunya. Harus lebih hati-hati lagi ketika masuk sendirian, maka ada wine charge yang langsung hadir. Nih, kalau kita lihat dari momennya juga kayaknya purple buff Fanny udah nggak bisa diselamatin sih. Soalnya Fanny-nya juga udah gerak ke atas. Dia tahu udah nggak bisa ini purple buff. Ini langsung ke split dan sudah ada Winter Cruncher untuk Skadiva. Semakin tanky lagi, bisa buying time juga pastinya dengan efek Winternya. Ditambah kali ini Gerbong yang memang udah fat banget, dia cukup kuat di bagian depan dan Fancy yang nggak bisa banyak bergerak dengan adanya Gerbong di bagian depan. Iya, kita lihat di sana Gerbong menjadi lini depan dari Eko Iris, lalu menutupi pergerakan dari seorang Fancy Nancy tentunya, dimana Gerbong juga udah memiliki satu Winter Count untuk bisa menahan crossbow of tank dari seorang One. Lalu MBR dan juga Eko sekarang mereka tinggal menunggu adanya Lord udah muncul tapi di arah top lane. Terjadi adu mekanik antara jungler di mana Save ya kembali tumbang di tangan seorang Link di sana. Lim di saat aja Lord di situ gak ada jungler MBR, membuat MBR tidak akan bisa kontes ke arah Lord tersebut. Lim kecil. Dia langsung mundur juga, dari teman-temannya juga tahu oke, kita nggak ada Fanny nih. Cuman sebenarnya ya kalau udah menit segini tetap harus dikontes, paling nggak ditahan delay sedikit atau gimana. Karena kalau dia defense langsung doang, kita hitung dari defense aggro-nya doang, dia mengandalkan Lunok yang nantinya bisa nge cepet ke arah Lordnya. Tapi untuk minion, nge-clear minion ini bukan menjadi hal yang mudah untuk teman-teman MBR. Dia mengandalkan Gicel di bagian depan yang memang dia lumayan oke lah untuk clear minionnya. Tapi kalau memang misalkan semuanya nge-show untuk clear minion itu akan susah jatuhnya. Ya, ini menjadi PR adalah dari MBR gimana mereka bisa cepat untuk melakukan defense
di era base-nya. Tapi balik lagi yang cukup menyulitkan dari tim Eko adalah Brody-nya belum ke pick off sama sekali. 9-0-1. Hunter Strike kali ini menjadi milik Brody. Artinya damage yang dihasilkan Brody udah lebih sakit lagi tentunya. Lord sudah mulai hadir di area base. MBR mencoba melakukan defense. Saif mulai masuk lagi, tapi Saif tampaknya dengan beberapa perhitungan dia harus mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Belum ada team fight yang dilakukan dari kedua tim. Wave minion bergerak di arah top lane dan mid lane, tapi kalau lihat di sana, Temple of Blade dibuang hanya untuk menghindari cutthroat milik seorang Fanny. Dan kali ini tentunya MBR harusnya masih bisa melakukan defense kali ini. Save-nya nggak dikasih mundur ternyata. Dikejar terus sama Link-nya. Ada adu mekanik kali ini antar jungle dan sepertinya akan dimenangkan oleh Chen. Dan oke, base-nya mulai terbuka kali ini di mana minion juga sudah mulai berkumpul. Crossbow Octane-nya keluar dan bakal membalikan keadaan sepertinya dan masih bisa survive untungnya dari Cell-nya. Oh my god, damage dari Fancy Nancy berhasil memukul mundur teman-teman dari tim Eko Iris. Fancy Nancy tentunya udah mendapatkan beberapa item yang dia inginkan. Membuat damage yang dihasilkan juga udah cukup maksimal untuk bisa langsung menumbangkan ke arah Grok. Tapi sebentar lagi kita bakal masuk ke arah late game yaitu menit ke-18. Lord yang sudah evolve, Lord sudah yang dewasa, artinya itu Lord sudah bisa menjadi penentuan untuk kedua tim. Tapi yang menjadi masalah adalah MBR, mereka udah nggak punya turret lagi. Seluruh Eko kali ini minionnya udah memiliki super minion, tapi kita lihat sana Fancy langsung hilang di tangan seorang Skadiva. Tapi Link mencoba untuk maju bersendirian di depan sana, mendapat ke seorang Fanny. Temple of Blade dikeluarkan, tapi Cell-nya berhasil untuk menumbangkan seorang Gichel, tapi tidak. Gichel masih terlalu kuat, tapi Gichel gak bakal dibiarkan berlari begitu saja. Dan pada akhirnya kali ini Gichel masih bisa pulang ke arah base Lim Kochu. Woodkin-nya juga sekarat banget tadi, nyaris saja bisa ditumbangin. Sebenarnya Lord-nya masih 40 detik sih. Tapi temponya udah naik banget. Sementara kita lihat dari segi item udah hampir full semua. Karena kita lihat dari kedua marksman ya mungkin di mana Cell yang udah siap dengan Wind of Nature-nya. Dia punya Hunter Strike juga untuk nambahin penetrasi. Sementara kalau kita lihat dari Fancy Nancy, mau tidak mau harus membuat Athena Shield next itemnya karena damage dari Skadiva gak bisa ketahan lagi. Banyak banget momen dimana memang Skadiva menjadi damage dealer utama karena memang adanya Wind of Nature udah nahan damage dari Brody-nya. So Athena Shield akan menjadi obat mungkin nantinya, tapi balik lagi nih tergantung pergerakan yang dibuat sama teman-temannya juga. Ya, Lord sudah berevolusi, Lord sudah makin dewasa, sudah bisa ngebikin hati kita kecewa tentunya. Tapi kita bakal melihat kali ini siapa yang akan coba mengeksekusi Lord-nya. Fanny sudah mulai hadir di arah Lord tersebut. Saif kali ini bakal mencoba mencari targetnya. Siapa yang akan terkena cutthroat. Begitu juga dengan seorang Link. Siapa yang akan terjebak di dalam lingkaran Temple of Blade. Tapi ternyata dari MBR-nya harus dipaksa defense terlebih dahulu karena kita lihat satu buah super minion bergerak dari arah bottom lane. Yang membuat kali ini teman-teman dari MBR harus memutar otak lagi untuk bisa melakukan steal Lord, tapi ini dia saat yang tepat untuk masuk di mana Grok masih ditumbangkan dan juga diaktifkan. Ini dia Lord-nya masih bisa didapatkan oleh tim Eko Iris, tapi kita di sana gerbong tersesat dan tak tahu arah jalan pulang membuat Eko Iris harus kehilangan dua player mereka. Wah, dia dapat Lord sih, tapi dia nggak punya frontliner lagi. Dua-dua frontlinernya bisa diambil. Kali ini malah keuntungan sebenarnya untuk Ember Delphine, tapi hati-hati ya. Minion yang ada di bagian atas dan bawah juga bakal menjadi PR, dan kali ini nggak boleh terlalu greedy juga. Gichel di bagian depan coba untuk menahan damage dan sakit banget poking damage dari Skadiva. Dan oke, kita lihat di top lane yang mulai sepertinya akan sedikit picking untuk melakukan split push dari Link-nya. Oh no, kali ini di mid-nya harus mundur sepertinya karena base-nya mulai terbuka. Bakal langsung ditabrak kali ini dan sudah mulai mundur Fancy Nancy yang coba untuk mendefense dan sakit banget damage ya. Temple of Blade langsung dikasih crossbow Octane. Sayang banget usaha dari Chen tidak berhasil. Definisi usaha menyatin hasil. Israel di sana yang dimana seorang Chen nyari saja untuk mendapatkan kemenangannya pada game yang kedua kali, dan akhirnya Lord yang udah evolve masih bisa ditumbangkan begitu saja. Tapi yang menjadi masalah adalah Eko Iris. Kali ini dia bisa aja melakukan split push tapi dia kehilangan seorang jungler pentingnya. Lalu MBR yang menjadi masalah mereka apa? Mereka udah kecicil dari turret mereka yang terakhir. Mereka harus bisa kembali melakukan manage minion dengan benar untuk terhindar dari split push yang dilakukan seorang Link pada momen yang sebelumnya. Bener banget, dan lagi-lagi bisa ke defense nih. Malah kali ini menurut gue momentumnya MBR yang pegang.
Karena dari tadi dia terkena pressure terus-terusan dan ya 2 kali usaha coba untuk nge-end game nggak berhasil. Dan mungkin kali ini dari Eko yang agak bingung nih, apa yang harus kita lakukan sampai kita bisa nge-end. Karena dari tadi yang coba untuk dilakukan sama Eko itu kurang maksimal sehingga ya kali ini masih berlanjut gitu gamenya. Fancy Nancy makin lama makin bahaya. Ya kita tahulah 1-1. 1-1. Power late game itu benar-benar kuat. Sakit banget ya damage yang dihasilkan dengan Corrosion. Dimana Sword, Winter, Magnific Roar, Windtalker, bahkan Tetansil untuk bisa menahan damage dari seorang Valentina yang berkali-kali tadi kalau gue lihat ketika Fancy Nancy masuk selalu dia tumbang di tangan seorang Skadiva. Dan kita bakal melihat dari kedua tim mungkin mereka bakal menunggu momen Lord yang kelima ya kali ini. Ya ini udah Lord kelima betul dan bakal menjadi penentu juga sih sebenarnya kalau kayak tadi dapat memang Eko dapat Lordnya tapi dia kehilangan 2 pemain apalagi dua-duanya adalah frontliner. Itu bikin susah banget dan hampir memang tadi dengan split pushnya berhasil. Cuman ya kan hitungannya tetap Lordnya tuh jadi susah, Lordnya tuh jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kalau misalkan tumbang 1 mungkin itu Grok ataupun itu Popheus, kalau bisa sih Groknya aja masih bisa. Karena Popheusnya masih ada, jadi frontlinernya masih ada. Tapi kalau sampai dua-duanya tumbang frontlinernya, walaupun dapat Lord nggak akan bisa sih menurut gua. Jadi harus rapih juga karena split push dari tadi yang dimainkan sama Save nggak kalah bagus. Dia selalu ada di top lane. Iya, tapi ini dia Lord udah evolve tentunya dari kedua jungler. Mereka bakal coba ada mekanik kembali di arah top lane tentunya. Dan sementara 1-1 Fancy Nancy. Tapi ini bencana untuk MBR Dealfight di mana mereka kehilangan salah satu pemegang retri pentingnya yaitu seorang Save tentunya. Sudah tumbang. Apakah Heko Iris bakal memenangkan untuk game yang kedua kali? Tapi kita berangkat di sana dan damage yang diberikan dari seorang Shell begitu sakit membuat seorang Fancy bakal tumbang. Tapi dilihat di sana Fancy Nancy bakal coba terbang tapi tidak bisa terlalu jauh. Pada akhirnya kali ini MBR bakal kehilangan poin dan kemenangan kah untuk teman-teman dari Eko Iris mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sama. Wow, lagi-lagi ya terlalu beresiko sih sebenarnya memang yang dilakukan oleh Save. Karena mungkin kalau dia mikir oke kita mundur aja